Pak Kades, terima kasih. Kita dapat suatu tempat yang baru lagi nih Pak. Ini yang mungkin jadi kebanggaan dari Desa Sekapuk ya Pak ya. Mungkin secara nggak langsung dari depan ini Pak, idenya ini temanya apa ini Pak, tempat wisata ini? Ya. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat dan padat Pak. Ya. Untuk singkat dan padatnya, kita mulai dari depan ini ada kalimat welcome, ucapan selamat datang. Ini sebuah ajakan ketika masuk ini, masuk lorong impian. Jadi ini dikelilingi pemukiman tapi nuansanya alam, ini kita tonjolkan. Jadi wisata ini tempatnya pasca tambang, dijadikan tempat sampah, kemudian kita mencoba untuk memberikan aneka pohon yang berbunga. Itu harapan saya nanti 2-3 tahun yang akan datang ini menjadi rindang dan menjadi alam yang bersahaja dengan aneka jenis pohon-pohon yang mengeluarkan bunga, hutan buatan. Hutan buatan. Ya. Terus kemudian ada pun edukasi yang kita tawarkan yaitu edukasi peradaban, di mana memiliki nilai pesan, kita berpesan kepada pengunjung dan juga masyarakat kita bahwasanya kejayaan itu tidak hanya sekarang, dulu juga ada kejayaan. Sebelum NKRI sudah ada kejayaan ketika kerajaan Majapahit. Dan kejayaan apakah itu selalu bertahan? Tidak. Buktinya sekarang tinggal dongeng dan sejarah. Jadi kejayaan itu bisa runtuh. Nah, kita juga ketika runtuh tidak boleh putus asa, karena dari runtuhnya itu bisa bangkit. Ada kita mau belajar, ada juga didatangkan pedagang Persia saat itu sebagai wali songo, kemudian bisa memilah-milah mana yang baik, mana yang tidak baik. Akhirnya ada perlawanan dan lahirlah perlawanan sehingga wujud kemerdekaan RI, sehingga kita punya NKRI yang seperti sekarang ini. Terus kemudian dari patung Gupala Dwarapala, kejayaan Majapahit, bicara Persia, ada miniatur Masjid Persia, simbol pedagang yang datang. Terus kemudian ini bagian dari tanah yang ada di Gresik, ada Sunan Giri, jadi kita bikin Nogogiri Pancoran yang ada di sana. Nah, dan juga ada Nogo Puspo yang kita lihat di sini. Terus kemudian di situ bangkit sebuah pesantren dan akhirnya menjadi sebuah negara menyatu dengan Indonesia. Kita bicara NKRI, kita bikin Candi Topeng Nusantara. Ada 67 topeng. Ini kita ambil dari berbagai provinsi. Masing-masing ada 2, ada 1 kita ambil. Bahkan ada 1 yang kita jadikan maskot, yaitu topeng suku Asmat. Untuk mengingatkan kita, saudara setanah air NKRI, bahwasanya kita punya saudara yang ada di ujung timur, yang jauh. Dari tanah Jawa harus ketemu Laut Jawa. Habis Laut Jawa tidak ketemu daratan, tapi bersambung Laut Banda. Setelah Laut Banda berhari-hari ketemunya malah Samudra Pasifik, baru ketemu daratan saudara kita yaitu yang di Papua sana. Ini mengingatkan kita, makanya ada topeng suku Asmat ini saya hadapkan ke matahari terbit. Tujuannya ada saudara di ujung timur yang jauh, itu adalah satu bendera dan sama-sama Indonesia. Kecintaan kita berbangsa dan bernegara ini kita wujudkan di edukasi wisata ini, dan sekaligus ada beberapa spot foto, ada pitutur Semar, itu juga pitutur bijak orang Jawa dulu, jadi jangan sampai ketika kita jaya ini lupa dari asal-usulnya. Jawa lali Jawane, nah ini yang bahaya. Sehingga ada pola-pola edukasi yang kita tanamkan, termasuk nanti tahun depan, tahun baru 2021, kita akan launching kolam renang Banyu Gentong. Sekaligus untuk media dakwahnya ada pemandian hijaber. Jadi nanti di situ kita desain untuk ibu-ibu, karena kita sangat hormat kepada ibu kaum Hawa. Kita bikinkan satu tempat yaitu pemandian hijaber. Paling tidak karena Gresik ini kota santri, nanti yang tidak berhijab ya bisa disewakan hijab. Kita tidak melarang orang, itu pribadinya seseorang, tapi ada upaya dari pihak manajemen atau dari pihak wisata ini mengajak adanya edukasi dakwah yang seperti pemandian hijaber itu. Jadi di sini banyak Pak untuk spot foto, tidak hanya edukasi peradaban saja, tapi ada beberapa spot foto yang milenial. Sempat kita bangun di sebelahnya miniatur Masjid Persia, itu ada kalimat love. Love ini maknanya banyak, nanti kita sama anak ya cinta sama anak, kita jalan sama calon kita ya berarti itu yang kita cintai itu, ataupun kita sendirian berdiri di situ berarti kita cinta dengan alam yang ada di Setigi. Jadi itu ada nanti tulisan love, bisa dinaiki, kita desain semilenial anak sekarang, karena biar bagaimanapun ya inilah keadaan kita sekarang. Kita harus berpacu cepat, kita harus berbenah dengan cepat, dan tentu semuanya ini butuh keinginan yang dikawal dengan secara istiqomah membangunnya.
Jadi Pak Kades, secara tidak langsung setelah kita datang menyeluruh dari mulai awal sampai akhir, ide yang Pak Kades sampaikan mungkin ini merupakan wujud pembentukan dari NKRI ya, Ya. secara awal sampai akhir, dan saya bilang mungkin akhir salah dan tidak akan berakhir, akan jaya selamanya. Ya. Mungkin ada kesan terakhir Pak Kades kepada rekan-rekan di sini Ya. untuk Jadi, wisata Sitigi ini. harapan saya ya mudah-mudahan termasuk acara-acara yang demikian dikembangkan, Pak. Karena ini bagian dari informasi kepada masyarakat sekaligus untuk memperkenalkan apa kekayaan potensi yang ada di daerah masing-masing kepada sahabat, saudara yang kita beda pulau, bahkan yang satu pulau. Terus kemudian terkait dengan wisata ini benar, jadi kecintaan kami kepada negara sehingga kita buktikan dengan menata desa, membaca potensi, mengembangkan potensi desa yang ada, termasuk beberapa filosofi yang kita tanamkan di wisata ini adalah bagian dari edukasi kami. Edukasi karena wisata Setigi itu singkatan dari Selo Tirto Giri. Selo itu batu, Tirto itu air, Giri itu bukit. Nah, untuk memudahkan menghafal kita sebut Setigi, dan kita berdiri ini adalah tangga derajat dengan harapan 99 anak tangga ini mengingatkan kita kepada Asmaul Husna, sehingga kita menjadi pribadi yang baik dan kita senantiasa menginginkan sesuatu itu selalu lebih baik ke depannya. Ini saya sekali lagi terima kasih atas kunjungan dan juga kegiatan ini. Mudah-mudahan nanti lebih mudah lagi warga negara atau yang dari mancanegara untuk mengunjungi wisata kami. Oh iya, iya, iya. Jadi saya rasa itu, untuk yang lainnya saya tidak bisa berbicara apa-apa, cuma terima kasih. Jadi kita tidak bosan-bosannya untuk terus meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya yang berawal dari pedesaan, dan tetap semangat seperti yang dilakukan Pak Kades, Pak Abdul Halim di wisata Sitigi ini. Silakan berkunjung ke wisata Sitigi. Salam Cak Bimo. Siap.